lu bisa apa? Lu bisa kasih apa? Lu bisa bikin apa buat orang yang bayar kamu? Lu bisa muasin dia nggak? Dilihat orang tua sendiri pun gue nggak berani karena udah pasti bakal diomongin. Orang lain tuh akan ngelihat kita sesuai dengan apa yang kita lihat ke diri kita sendiri. Hai gengs, balik lagi di Bekalan Podcast yang ngomongin mengenai travel, environment, lifestyle, dan entertainment. Hari ini balik lagi bareng gue, Jose. Kita kedatangan tamu yang udah kita tonton kemarin. Balik lagi dengan Kak Milka Hai Kak Amelia. Jose, thank you for inviting me again here for Bekantan Podcast. Dan semoga nggak bosen ya sama Milka ya. Enggak lah, kita kemarin seru banget sih kita kita ngomongin fashion ya. Yes. Kemarin ya. Saat ini kita ngomongin topik yang berbeda. Tapi sebelum itu kita mau disclaimer dulu bahwa kita berdua udah swab test, udah melakukan protokol kesehatan. Kamu udah vaksin belum? Always safe lagi ngantri Bapak, lagi ngurusin surat. Jadi minggu depan semoga bisa vaksin Semoga ya. lancar. Sudah ngantri, tenang Semoga aja. lancar. But I'm negative. Yes. Jadi always safe. Cheers, jangan di rumah jangan lupa yang belum vaksin segera ya. Oke, karena itu kita jadi lebih nyaman sekarang, kita bisa buka masker ya. Oke. Nah, kan gini kan jadi lebih enak nafasnya. Hai. Walaupun masker juga enggak sih, masker juga Iya. tetap enak, Mbak, sekarang ya. Apalagi dengan sekarang dua masker. Makanya. Oke. Kak Milka. Oke, Iya. kita akan ngomongin hal yang berbeda ya. Minggu lalu kita ngomongin mengenai fashion ya bareng Maria. Kalau bareng gue kita ngomongin mengenai apa ya? Mungkin untuk umur gue tuh udah cukup ketuaan ya. Gue nggak tahu. Tapi Umur kita berapa nggak kelihatan tua loh. Mohon maaf nih. Syukurlah. Kita ngomongin mengenai influencer sih, Kak Milka ya. Gua karena kita ngomongin ini ya topik yang menarik karena di samping juga dari Bekantan ini gue tuh seorang pengajar. Jadi gue ketemu dengan banyak mahasiswa juga dan entah kenapa gue melihat bahwa para mahasiswa gue tuh seneng banget mengikuti orang-orang influencer ini. Nggak tahu kenapa kalau zaman dulu gue ya katanya gue kayak pahlawan banget yang diikutin ya, pahlawan atau enggak orang-orang penting di berita gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak orang-orang mahasiswa atau anak muda sekarang apa ya mengikuti sebuah brand gitu, sebuah produk tuh lihat influencer gitu. Kalau menurut Milka sendiri influencer seperti apa sih? Sebenarnya dari awal saya lahir jebret terus suka foto dan suka nulis juga belum ada nemu istilah influencer gitu ya. Cuma gara-gara sekarang zaman berubah, trennya jalan, ada istilah influencer. Ya let's say influencer orang yang punya pengaruh and then maybe inspiring or influence someone to do something kayak gitu. Untuk sekarang ya harafiahnya gitu. Ataukah mungkin kalau menurut Milka ya saat ini memang anak muda tuh ngikutin influencer ini karena mereka merasa relatable kah? Karena umurnya sama, menyukai hal yang sama atau bagaimana? Kalau menurut Milka pribadi sih yang nomor satu nggak mau kalah gaul. Orang Indonesia gengsinya tinggi Bapak, berasa nggak? Wih, mudah-mudahan dipanggil Bapak. Waduh, tua juga gue ya. Orang itu gengsinya kayak apa ya, pride-nya nomor satu. Gengsinya nomor satu, right? Terus kayak when they see something good gitu, kayak gue pengen juga nih kayak gitu. Gue pengen juga nih, gue harus ngikutin nih kayak gitu. Jadi kayak ya itu, kita minggu lalu udah bahas orang FOMO kayak gitu, orang ada A nanti tiba-tiba ngikut A gitu loh, kayak gitu aja terus. Jadinya ya muncul istilah influencer karena dianggap wih ini orang patut diikuti, entah dari lifestyle, entah dari style, entah dari cara dandan, entah dari cara metode dia ngapain kayak. Betul. Nah seperti itu. Oke, kalau dari Milka sendiri nih kan kalau aku lihat Instagramnya ya. Udah di-stalking ini? Ya dong, pasti dong. Kan kalau dari Milka lah ya, follower saya mah cuma seberapa ya, follower Milka udah banyak banget ya. Itu Milka apakah sudah merasa jadi influencer dengan jumlah follower itu atau sejak kapan sih Milka tuh ngerasa diri jadi influencer? Honestly tidak pernah namanya self claiming sebagai influencer. Gua kayak menanamkan sama diri sendiri kayak jangan kepedean, jangan over proud, jangan apa ya istilahnya lu jangan puas dulu sebelum lu tuh bener-bener reach the top gitu loh. Jadi gue sama sekali pun sampai sekarang gue nggak pernah bilang kalau I'm an influencer gitu ya yang kayak orang-orang bilang sekarang. Karena gue suka foto, gue suka nulis, gue suka ngonten, it's my passion, gue suka fashion, gue suka dandan, dan gue suka berbagi, gue suka cerita.
kelihatan kan mulut saya lemes gitu ya Bapak ya. Betul. Jadi ya udah, ada media dipakai dong. Betul. Gitu. Betul That's banget. why memanfaatkan apa yang ada gitu, memanfaatkan apa yang manusia udah buat, dan gua kebetulan bisa memanfaatkan itu dengan konsisten gitu loh. Dan mungkin thankfully ada orang yang suka, ada orang yang tertarik, and then they were following me, it's fine and thank you. Dan terima kasih kalau misalnya gue bisa jadi dampak baik. Itu sih tujuannya juga, intinya gue mau jadi orang yang baik buat orang lain gitu aja. Bener sih. Di dalam skop saya sendiri ya. Bener. Kayak gitu. Sekarang udah berkembang, sosial media juga sekarang lebih digital, lebih gampang. Kalau Milka sendiri memang dari awal tuh memang sosial media Instagram yang disenengin? Dulu 2013 dari blogger, dari blogspot. Nulis, gak bisa bahasa Inggris, gak bisa nulis. Belum kuliah komunikasi. Terus gak ngerti ya, mungkin copywriting masih acak-acakan, bahasa Inggris acak-acakan. Cuma belajar aja sendiri gitu. Foto juga masih acak-acakan, gak punya kamera yang well gitu. Cuma ya belajar dari situ gitu, bener-bener belajar dari zero jadi ngerti, jadi maju kan gitu. Dari blogspot, and then ya sekarang minat baca udah nurun ya. Orang-orang sekarang bisa dibilang mungkin lebih berminat sama namanya YouTube atau something yang visually lebih attractive, right Bapak? Betul banget. Nah gitu, sekarang blog kayak udah mulai left behind sih, cuma bukan yang totally hilang. But kalau dari Milka sendiri kayak mungkin akan beralih lebih fokus ke platform yang zaman sekarang orang apa sih yang orang tuh lagi cari juga gitu. Betul banget. Gitu. Iya sih, kalau gue dulu sosial media Friendster. Lu pernah Friendster belum? Pakai juga. Oh, ternyata nggak jauh beda ya. Iya gitu. Aduh. Lalu akhirnya dengan dirimu berkarya dan orang mengapresiasi itu, orang follow kamu, mengikuti saran-saran yang kamu berikan, itu perasaan kamu gimana sih pas kamu mengetahui bahwa ternyata ada orang yang ngikutin gue jadi pengaruh banget. Itu jadi punya beban gak di diri lu sendiri? Beban ya. Seneng sih kalau misalnya ada orang merasa tanda petik terbantu dong. Let's say terbantu, bahasa paling gampang ya. Terbantu senang. Kalau misalnya orang merasa terbantu, oke, thank you, gue jadi berkat dong. Betul. Bahasa kasarnya begitu ya. Cuma kalau misalnya beban ya mungkin kadang-kadang komentar orang. Makanya kalau misalnya kamu udah siap untuk dilihat sebagai kamu memposisikan diri kamu sebagai seorang figur, atau kita bisa bilang public figure, kamu harus siap dengan semua yang besok bakal dilemparin ke kamu gitu loh. Entah itu orang mau komentar, entah mau kritik, entah lo mau dibacotin kasarnya begitu ya, entah kamu mau diselewengin apa-apa kata-katanya, ya harus siap. Bebannya sih di situ gitu, beban mental, karena omongan orang, komentar orang, dan ya inovasi. Dan lu udah mulai kepikiran hal itu dari sebelumnya? Maksudnya sebelum lu akhirnya pede pingin akhirnya figur ini, kayak mikir gak sih kayak aduh nih kalau gue ngeliat orang terus gue sekarang gue berani makin pede tapi orang-orang makin kayak gini, lu udah kepikiran dari itu? Udah, makanya kan dulu ibaratnya waktu mau mulai itu bahkan gue foto di luar pun gak berani. Dilihat orang tua sendiri pun gue gak berani karena udah pasti bakal diomongin. Iya dong, itu dari hal yang paling circle dari paling internal kecil sendiri pun aja udah ya? takut gitu loh. Udah takut, makanya gue foto selalu ngumpet di kamar, kunci tuh pintu, minta tolongin karena punya koko kan. Koko ada 2, yang itu tuh yang minta tolongin, koko yang kedua tuh fotoin pakai HP. And then done. Sampai sekarang mau foto di jalan gue bodo amat. Kenapa tuh? Gimana tuh? Evolusinya gimana tuh akhirnya dari yang deg-degan, kayak internal sendiri aja gitu ya. Terus lama-lama akhirnya lu terbuka, udah mulai kayak udahlah gue pede aja dengan diri lu sendiri. Gimana tuh? Yang bisa jawab tuh cuma waktu sih. It took 8 tahun. 8 tahun. Untuk self-training ya. Iya. Untuk training diri sendiri gimana sih kamu jadi lebih pede, kamu lebih berani, kamu lebih bisa cinta sama ini loh, yang gue punya tuh ini, yang ada di kamu tuh ini gitu. Sampai sekarang pun mungkin belum fully sempurna kalau gue bisa bilang gue cinta sama diri gue sendiri and I'm proud of myself, no gitu. Enggak, pasti masih ngerasa insecure, inferior, dan ada ngerasa down gitu, namanya manusia kan ya. Betul. Cuma ya I'm getting better now and I'm thankful dengan semua proses yang harus gue lewatin. Walaupun tidak segampang mungkin yang orang lain yang they got privilege, they got everything, like semuanya merasa dimudahkan gitu. Kalau gue memang harus prosesnya seperti ini ya, gue yakin aja apapun usaha yang sudah kamu mulai,
entah baik atau buruk, semuanya tuh bakal punya meaning. Gitu aja. Dan 8 tahun cukup lama tuh, konsisten banget tuh 8 tahun. Kita juga konsisten itu juga penting banget ya sebenarnya ya. Iya, harus konsisten kalau misalnya mau di platform kayak begitu, karena orang kan datang perginya cepet banget dong. Betul. Media sekarang muternya semakin cepat kan. Betul. Berita keluar masuk in seconds juga udah masuk. Orang baru bisa masuk in seconds, yang bisa gantiin posisi kamu mungkin kalau di hatinya orang lain gitu. Betul. Oh udah terlalu cepet bahkan. Ya kayak harus sekarang konsisten. Kayak nggak tahu hal viral jadi kayak cepat terus hilang juga cepat juga ya. Harus balapan kalau sekarang. Oke, baik lagi dengan gue Jose sama Milka. Tadi kita udah ngomongin mengenai masa-masa awal dulu pas kamu merintis jadi ya influencer lah kita menyebutnya ya. Sekarang kita ngomongin mengenai lebih lanjut kepada sekarang nih. Mungkin agak sedikit di awal yang akibatnya ke sekarang. Ada nggak sih pengalaman indah Milka yang lo alami saat jadi influencer? Pengalaman indah ya waktu let's say jadi influencer. Of course yang pertama itu kita bisa kenal banyak orang baru, kita bisa dapat circle dan juga relasi baru sih. Di dalam bidang apapun itu ya, lo mau dari make up, dari fashion, dari desain, dari media, apapun itu circle dan orang-orang tuh bisa ketemu banyak banget gitu. Dan itu menurut mereka sendiri kayak itu meaningful gitu, karena bisa ketemu banyak orang-orang hebat gitu saat menekuni apa yang udah ditekuni sampai sekarang dari Milka ini kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, kita bisa punya lebih banyak pengalaman dong. Of course kalau kita misalnya cerita tentang suatu barang, suatu produk, suatu tempat atau sesuatu yang kita ulas deh, itu apa ya, buat gue sih hal yang bisa dibilang kayak gue bersyukur, karena kita belum tentu kita bisa ngerasain ini, tapi orang lain bisa ngerasain itu. Betul. Iya kan, dan menurut gue malah kalian yang pertama hal itu kali bersyukur nyoba ya. gitu, itu bikin aku bersyukur lagi gitu. That's why I love what I'm doing right now and I will continue it gitu. Kayak gitu. Itu sih paling yang dua hal paling utama. Menarik sih, karena memang juga apalagi karena gue juga di creative agency kan, namanya kita handle sebuah brand, kita beruntungnya kita menjadi kayak orang pertama yang handle gitu kan, kayak itu it's Feel an so honor special. gitu kan, it's an honor kan gitu. Tapi di lain pihak ya kadang-kadang dari brand yang kita mau tuh juga kadang-kadang kayak ini hal baru nih, ini gimana ya, kita kan bingung banget gak sih gitu. Makanya gue jadi pengen tanya deh, gimana sih awal mula kamu tuh kerja sama brand? Ingat gak brand pertama yang kamu kerja? Aduh, brand pertama apa ya? Sejujurnya sih lupa sih, karena nggak tahu deh itu udah berapa zaman fashion kapan kah? gitu loh. Beauty kah? E-commerce, fashion iya, as a model, terus beauty iya. Kayaknya maksudnya waktunya itu ada yang berbarengan gitu sih, karena apalagi dulu belum banyak ya yang ngerjain konten atau jadi influencer gitu ya. Ada nggak brand yang di luar fashion and beauty yang pernah kamu pegang? E-commerce E-commerce yang nggak cuma let's say kayak Lazada dulu. Itu kan nggak cuma ngomongin fashion beauty dong. Betul. Terus apalagi ya? Yang zaman dulu banget ya. Banyak kan sih ya itu fashion beauty, or dulu ini nggak dulu banget. Grab, Gojek, gitu-gitu. Di luar fashion beauty kan. Betul. Ya kayak gitu sih contohnya. Atau apalagi ya? Saking banyaknya ya brand sekarang udah muncul baru-baru ya. Banyak banget sampai ini kepala tuh udah pusing. Iya makanya. Banyak banget kan. Saking banyak udah nggak remembering yang dari gila berapa tahun ke belakang gitu. As a blogger juga pernah waktu itu situs tulis masih ada platform untuk fashion beauty, tapi sekarang udah nggak ada. Dulu ada. Udah tutup gitu. Zaman dulu banget itu. Karena memang sekarang semua produk kayak branding itu sekarang benar-benar dilihat orang banget kan. Orang-orang jadi sekarang lebih ngelihat branding selain melihat kualitasnya ya kan. Jadi meng-hire orang-orang juga yang bisa mewakili brand tersebut kan. Hotel juga hotel juga pernah gitu ya. Oke. Dan itu gimana sih awalnya mereka ngontak pas awal-awal ya, pas awal kamu kerjasama dengan sebuah brand tuh mereka langsung kontak kamu atau kamu udah punya manajer saat itu, gimana tuh? Kontak aku sendiri gitu, karena mungkin ya karena kebiasaan dari dulu kayak gue apa-apa sendiri, udah terbiasa mandiri ya bapak gitu ya. Jadi kayak mungkin bahkan sampai sekarang masih kebawa, gue kalau bisa sendiri handle sendiri deh gitu.
kalau misalnya memang butuh orang, gue baru pakai orang gitu. Karena ya menurut gue esensi apa yang kamu bilang sebagai gue influencer, gue pekerja konten, ya kamu akan menikmati semua yang harusnya kamu terima itu ya, baik tawaran itu harusnya itu buat gue sih spesial kalau gue bisa handle itu sendiri sih. Means gue capable. Dan lu jadi belajar dari awal. Bukan sekedar gue punya nama, lu mentereng, lu famous, but ya nggak cuma citra lu doang gitu, tapi lu bener-bener punya isi, kualitas kamu apa gitu loh. Kamu bener bisa nulis nggak, kamu bener bisa ngomong nggak, kamu bener bisa pose nggak, bisa ngedit nggak, bahkan bisa komunikasi ke si A, si B, si C, beda-beda bisa nggak. Betul banget itu tuh. Menurut aku kualitas yang harusnya let's say influencer atau mereka yang menekuni sebagai content creator, menurut gue harus bisa di situ gitu loh. Handling manusia, handling konten, handling foto, handling tulisan, semuanya. Dan gue sampai sekarang pun syukur puji Tuhan handling manusia atau handling itu gue sangat menikmati. Dari dulu handling sendiri, kecuali gue membutuhkan tim, gue baru pakai. Jadi gue anaknya adalah efisien, sebutuhnya, secukupnya, dan efektif. Gitu. Wow, kalau gue sih nggak tahu ya, gue ngeliat dia tuh kayak tadi lu bilang cerita lo ngedal sendiri, ketemu orang sendiri, nyiapin konten sendiri, itu sebenarnya ribet banget. Kalau menurut lo selama ini lo ribet gak sih ngelakuin itu semua? Ribet tapi suka ya. Gimana jadi memang dong? ya Jadi kalau udah suka ya udah ya. Iya, kalau kamu jatuh cinta kan, apapun yang kelihatannya nggak enak jadi enak gitu loh. Betul banget. Oh iya, dari dirimu cerita mengenai bagaimana kamu juga nge-handle konten kamu sendiri. Nah itu konten kamu itu ikutin tren, kayak kan biasanya tuh kan kayak amati, tiru, modifikasi, tiru, ATM, yes. Desain banget ya Pak ya. Aduh. Atau kamu tuh malah benar-benar original banget, maksudnya kayak seperti itu juga prosesnya atau gimana? Kalau dari Milka sendiri sih lebih ke gue lagi ada ide apa nih, lebih ke random sih. Misalnya habis ngeliat apa, of course dong inspired by, but you're not doing the exact same thing gitu loh. Misalnya kita lihat batu bata nih, dari batu bata gue jadi pengen foto pakai baju warna orange, yang merah bata atau oranye bata kayak begini, kayak gitu kan. Kita dari ngamatin kan, kayak gitu. Lebih ke ide yang suka random, karena memang Milka itu anaknya cenderung random kadang-kadang. Kalau misalnya ngide, celing ada apa, lakuin langsung. Kalau nggak dicatat dulu, jadi nggak hilang. Betul. Gitu, nggak yang selalu ngikut tren atau gimana. Gue ada kepikiran sesuatu, misalnya dari lihat sesuatu, dari celing tiba-tiba udah dilakuin aja. Oke, berarti konten-konten kamu di Instagram itu memang kayak mungkin kita nyebutnya spontan kali. Itu spontan apa kamu udah spontan yang direncanakan? Oke. Menarik gitu. Hey, baik lagi sama gua Jose, sama Milka juga di sini. Hey, sekarang kita ngomongin mengenai hal yang cukup sensitif nih menurut gue ya. Apa tuh sensitif? Kini kita ngomongin mengenai income. Kayak semua orang itu yang dicari deh, orang ditanya-tanya, mungkin ditunggu-tunggu kali, gue nggak tahu ya. Aduh, jadi gue juga nggak tahu sih nih ya. Kalau Milka sendiri nih ya, pas pertama kali kayak dapat brand, akhirnya itu pemasukan dan itu jadi portfolio pertama dirimu, itu dirimu dibayar berapa? Dari awal banget ya, otomatis kalau kita dari awal kan kita nggak tahu apa-apa nih ya, karena since gue dari zero gitu, nggak ngerti apa-apa, masalah harga, masalah duit, masalah pun kita nggak ngerti sama sekali. Dari brand dong otomatis yang kayak istilahnya secara nggak langsung ngajarin kita. Yes. Dari fee paling kecil ya 100.000 pernah, 80.000 sehari juga pernah. Wow. Like, ya semuanya pasti dari bawah gitu loh. Tahun berapa sih tuh? Ingat gak? Tahun berapa? 2014 atau 15 kali. Wih, udah lama banget sih. Tua Bapak, oh my god. Aduh. Maaf ya ngikutin lagi ya. Karena kayak wajahmu tuh muda banget. Wow, oke. Terus itu akhirnya selama 8 tahun ini kamu akhirnya mulai mengenal kan mengenai akhirnya industri ini kan. Itu kamu berarti bikin red card atau bagaimana? Red card pasti punya semakin kesini, tapi kan kita punya red card sebagai kamu yang bikin kreasi karya. Lu bisa apa? Lu bisa kasih apa? Lu bisa bikin apa buat orang yang bayar kamu? Lu bisa muasin dia nggak dengan apa yang kamu buat? Nah,
Makanya kalaupun I won't spill it secara gamblang gitu berapanya, cuma kira-kiranya kamu punya red card itu disesuaikan dengan harga yang apa ya, ada di dirimu juga gitu loh, yang bisa kamu berikan, kualitas kamu yang kembali lagi yang dijual tuh kualitas sih sebenarnya, bukan cuma nama. Di samping nama ada kualitas, menurut gue tuh sebelahan, bukan depan belakangan. Cuma kayaknya sekarang jadi depan belakangan ya Pak ya, jadi fame dulu baru quality. Ya kan. Nah tapi ya sudahlah, aku nggak bakal komentar lebih jauh soal itu, terserah orang-orang. Cuma ya gue masih kasih rate untuk bahkan sampai saat ini pun yang super reasonable, dan sebisa maksimalnya Milka itu seperti apa, gue akan lakukan dengan baik sesuai dengan apa yang kamu bayarkan sama aku. Itu pun masih bisa, gue quite friendly, atau I mean like gue sama orang yang kita ngomongin bisnis dan brand baru yang baru ketemu, ayo ngobrol, ayo negotiate, ayo kita discuss dulu. Nggak apa-apa gitu loh, tapi discussnya ya secara profesional kembali lagi. Betul. Itu karena aja. memang beban juga sebenarnya sih ya kalau kita ngomongin red card ya, karena kan jadi pertama lo mencari angka yang memang lo harus komitmen dengan angka tersebut kan, kayak lo memberikan kualitas yang setara dengan itu atau mungkin malah lebih kan gitu kan, itu yang susah banget, apalagi kan kita bukan produk ya, kita manusia ya, we are free gitu ya, kayak susah banget ngomongin red card. Kalau kamu lo sendiri gimana ngebangun pertamanya Ya itu otomatis tahu dari brand dong, tahu dari brand, terus kita kan lama-lama kita jalan di sini, kita semakin dewasa, kita semakin bisa ngukur diri kita sendiri dong. Betul. Sejauh apa sih kita bisa jalan, sejauh apa kita bisa ngelakuin sesuatu. Nah itu dari situ sih. Okay. Kita kan juga ngitungin dari berbagai aspek, mau kalau cewek mungkin ada makeup, ada waktu, ada wardrobe, ada properti, ada baju, apapun itu semua yang kita lakukan untuk bikin karya gitu. Kalau mungkin pelukis cat air, kanvas, kayak gitu kan semua dihitung, right? Gitu. Yes. Berarti sampai selama ini brand-brand yang kamu mungkin kamu terima itu kamu sortir nggak sih? Sortir, of course, dengan keras gue bilang sortir. Emang apa sih basic kamu untuk sortirnya apa pertama? Kalau gue nggak suka, ngapain gue ambil? Simple. Oke. Ya kan, gitu aja. Suka ini as sejalan gitu ngomongnya fashion beauty atau yang gue rasa bisa pakai. Karena gue nge-share sesuatu, gue punya prinsip dari dulu, ya gue harus pakai. Mau baju, mau beauty, gue pasti pakai kok gitu loh. Gue pasti pakai gitu. Pakai sekarang bahkan atau pakai di masa depan? Banget abis gitu. Mau barang brand lokal yang orang nggak pernah dengar terus gue fotoin, gue pakai. Bahkan sampai detik ini gue pakai gitu. Tadi tim bekantan juga ada yang tanya gitu, ini pakai produknya apa gitu. Gue juga ini brand apa nggak tahu sekarang masih kedengeran atau enggak, tapi semoga kedengeran ya, soalnya gue pakai dan gue cocok kok sampai ini. Sampai sekarang gitu. Padahal brandnya bukan brand besar, bukan brand yang famous yang masuk maybe Sephora or makeup store yang gede-gede gitu. Tapi mereka apa ya? Memang gue pakai, gue cocok, jadi gue share saat itu sampai sekarang gue pakai. Wow, itu cocok banget. Gitu. Memang sih bener sih. Kalau kita nggak suka ya jangan kerja setengah-setengah juga ya kan. Nggak bakal percaya deh. Walaupun kita kebiasaan ngomong ya, kayak gue kebiasaan ngomong udah cacih cus misalnya. Ngomongnya nggak ikhlas sih kalau gue. Ngomongnya nggak ikhlas, kayak ngomongnya nggak enak, pasti ada kayak sesuatu yang bentar deh kayaknya kurang. Oke. Gitu. Nah selanjutnya kita udah ngomongin serius-serius, sekarang kita mau fun dulu. Nanti gimana dulu tuh? kita main game nih. Kita game namanya jawab cepat. Cepat. Jadi gue akan kasih 2 pilihan situasi. Oke. Dulu pilih yang mana? Gitu. Oke. Kita coba ya pertama ya. Apa nih Milka akan milih mana nih? Bau badan atau jerawatan? Bau badan aja deh daripada jerawatan. Kenapa? Bau badan setidaknya sekarang bisa ada perfume, bisa ada deodoran, bisa ada sabun mandi. Lu ke spa deh, kalau enggak paling mentok udah bisa tuh hilang. Kalau jerawat belum tentu hilang. Itu lama banget. Iya makanya kalau misalnya apalagi kulitnya lagi jelek-jeleknya tuh. Aduh, paling nggak nyaman tuh dah itu ya. Yang kedua, di endorse produk KW dibayar mahal atau produk original dibayar murah? Produk ori. Enak produk ori, bisa buat investasi dong. Investasi gimana sih? Loh misalnya produknya ori apa ya menurut gua oke, punya harga yang
menurut gue tidak dangkal lah, harganya tidak kecil gitu. Let's say tas itu kan bisa dijual lagi. Kalau misalnya itu tas yang let's say kayak ya tau lah brand-brand yang gede-gede gitu, itu bisa dijual lagi gitu. Walaupun kalian beli 5 juta itu bisa dijual jadi lagi 2 juta kok. Kalau misalnya lu mau pre-love gitu, bisa aja gitu. Cuma kalau kalian kayak nggak tahu ya, kita berarti di satu sisi kita ngehianatin brand itu juga nggak sih? Kalau gue sih kayak ngerasa feeling badnya di situ gitu. Jadi better beli produk ori juga. Gitu. Dan kita juga nggak tahu sih, maksudnya produk ini kan memang awal ya, kita nggak tahu ke depan seperti apa kan, itu juga investasi juga. Benar. Sih. Halo nih yang ketiga, review sesuai budget bayaran atau Hanes review sesuai pengalaman? Dua-duanya. Saya pasti bilang dulu kalau Milka, Kak, saya kalau mau nge-share review bisa, tapi saya coba dulu. Kalau misalnya saya nggak cocok, nggak bisa saya share gitu. Pasti di depan kita harus jelas disclaimer dulu. Kan, kita harus jelas dulu gitu loh. Gitu. Oke. Lalu keempat, Instagram hilang atau HP hilang? Instagram hilang lah. HP jangan hilang. Kenapa sih Instagram is just a social media gitu. Kalau lo memang punya dampak, lo tinggal bikin lagi. Ngasih tahu ini loh gitu ya. Tol. Iyalah kalau HP hilang ya mau semua data, semua kontak nomor. Nah itu catatan, utang di warung, semuanya gitu kan hilang Bapak. Hilang semua ya kan, yang mau di gebet minggu depan lu hilang, HP nomor hilang. Ya. Aduh. Jangan deh. Jangan. Selanjutnya nih ya, banyak haters penghasilan banyak atau sedikit haters penghasilan juga dikit? Gimana tadi yang kedua, sedikit haters? Sedikit haters, penghasilan juga dikit. Gue sih yang pertama deh kalau gitu, banyak haters, banyak penghasilan ya. Yes. Karena menurut gue kayak semakin tinggi pohon ya. Itu peribahasa kita SD kok, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya ya kan, kayak betul. Gitu. Jadi menurut gue wajar. Gitu, simple aja. Tapi nyata. Tapi kalau Milka nih ya, nih gengs beneran Milka tuh orang ramah banget. Kayak gue bingung deh kalau dia punya haters deh. Aduh banyak kelihatannya, hai. Aduh, terakhir. You prefer as a model or influencer? I can be both, but untuk sekarang influencer, karena influencer juga bisa jadi model. Model belum tentu bisa jadi influencer. Nice. Kan? Bener banget, karena katanya it's a whole new level of self care ya. Skill model ya oke, model bisa punya, tapi untuk skill influencer, let's say skill foto, skill ngedit, skill ngambil angle, skill copywriting, skill ngomong, public speaking, tidak semua orang punya. Yes. Makanya ada kuliah komunikasi. Dan kebetulan makanya saya nyemplung. Gitu. Promosi. Saya anak komunikasi. Komunikasi sih memang selalu rame ya tiap tahun. Gitu. Iya dong. Hey, baik lagi sama gue Jose sama Milka juga. Annyeong. Kita udah ngobrol panjang banget lebarnya ya. Sampai udah kayak gue nggak tahu nih berapa menit nih direkamnya nanti. Keluarnya berapa menit. Kita langsung ngajak, kita udah sampai ke akhir nih, kita udah penghujung acara ya. Mungkin kayak ini tua banget bahasa gue, penghujung acara. Oke. Kalau Milka sendiri nih, kita ngomongin mengenai endingnya adalah ngomongin advice. Kamu punya nggak kayak saran buat teman-teman muda yang nggak muda juga sih, yang tua pun juga bisa sih, kayak mereka untuk bisa pede akhirnya untuk memujukkan diri mereka sendiri ke orang banyak tuh, kamu punya advice nggak? Kalau menurut Milka sendiri sebenarnya nggak muluk-muluk ya, cuma orang lain tuh akan ngelihat kita sesuai dengan apa yang kita lihat ke diri kita sendiri, paham nggak sih? Kita ngelihat diri kita tuh sebagai A, kita anggap diri kita tuh A, orang lain tuh bakal ngelihat kita A. Percaya deh, semua tuh dari mindset kita sendiri. Karena gue nggak tahu ya, tapi gue percaya sama energi positif dari diri sendiri, dan itu bisa kepancar sama orang lain, dan orang lain bisa kepengaruhnya dari situ juga gitu loh. Kalau kita positif, kita sendiri positif sama diri kita sayang sama diri kita ngerawat diri kita treat ourselves well gitu. Orang lain juga akan treat kita tuh well. Ya even pasti ada manusia yang nggak suka, ada manusia yang gitu, let them go. Jadi pikirin dulu lah ya. Pikirin diri sendiri dulu kita sendiri udah sama diri kita sayang, nanti orang lain tuh bakal sayang sama kita, dan kita bisa ngelakuin semuanya dengan baik gitu loh. Entah lu mau ngonten, entah lu mau nyanyi, entah lu mau show off apa,
dengan semua potensi yang kamu punya gitu loh. The point is semuanya dari diri sendiri sih. Wow. Oke, berarti kita tangkap bahwa memang apa yang kita tanamkan, kita omong ke diri kita sendiri, itu yang bakal sebenarnya yang dilihat orang lain gitu. Jangan mikir orang lain ya, gitu. Lalu yang kedua, kita ngomongin adalah kalau sebagai influencer nih, karena itu sebuah a new level. Apa kamu punya saran nggak buat anak-anak muda ataupun orang tua juga, nggak apa-apa orang tua yang memang mau berbagi sih, lebih ngomongin influencernya berbagi, menginfluence menjadi orang lebih baik. Keep going on tapi jangan lupa injak bumi. Injak bumi sih, enggak kok, kualitas aja sih. Kualitas, keep improving, jangan pernah ngerasa puas sih. Udah. Jangan merasa puas. Gitu. Dan jangan, ya itu sih angkuh kali ya. Iya. Itu sih, itu aja. Karena ya kita di langit ada langit lagi. Gitu loh. Yang penting lah kita tetap menyebarkan kesukaan kita dan kita berbuat baik untuk orang. Positif sih yang penting. Udah, thank you banget Milka waktunya hari ini. I had so much fun. Thank you so much. Terima kasih. Jangan bosan-bosan ya di podcast ini. Thank you so much Bekantan Podcast. Sukses selalu. Terima kasih semuanya, gengs. Kalau kalian suka dengan konten-konten kita seperti ini, untuk sedia kita berbagi kebaikan, influence banyak orang. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga follow kita di @bekandangkreatif.com lagi @bekandangkreatif di Instagram. Pelan-pelan Bapak. Iya. Ya udah, bye semuanya. Dah, thank you.